Selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita mau bedah laporan keuangan kuartal 1 2025 dari PT Aneka Tambang atau ANTM ya. Iya, betul. Sumber kita laporan interim mereka yang belum diaudit sih. Oke. Nah, misi kita simple aja hari ini. Kita pengen tahu apa sih sebenarnya di balik angka-angka ANTM yang kelihatannya wah fenomenal banget ini. Apa pendorongnya, ada risiko apa enggak, dan yang penting artinya apa buat Anda yang pengen paham kondisi perusahaan ini. Siap, mari kita lihat sama-sama. Oke, kita mulai dari angka utamanya dulu ya. Ini angkanya memang bikin kaget sih. Pendapatan naik 204% jadi IDR 26,15 triliun. Gede banget itu naiknya. Dan laba bersihnya, ini yang lebih gila lagi, naik lebih dari 1000%, tepatnya 1003%. Jadi IDR 2,32 triliun kalau dibanding tahun lalu. Wow, 1000% ya. Pertanyaan pertama, jelas ya, ini ledakan performa datangnya dari mana sih? Nah, ini menarik nih. Jadi, ada dua mesin pendorong utama sebetulnya. Emas itu memang masih jadi kontributor paling gede ya, totalnya IDR 21,61 triliun. Oke, naik 182%. Masih dominan ya? Masih dominan betul. Tapi kalau kita lihat laju pertumbuhannya, yang paling cepat itu justru dari logam dasar. Oh ya, seperti apa itu? Pendapatan biji nikel itu naiknya 423%. Terus ferronikel, nah ini yang gila-gilaan, naik lebih dari 5.000%. 5.000%? Iya, jadi pemulihan di segmen logam dasar ini, wah kontribusinya signifikan banget ke lonjakan total pendapatan. Oke. Terus ada lagi yang menarik kalau kita lihat sumber pendapatannya dari mana, secara geografis gitu. Gimana tuh? Hampir semua, sekitar 95% atau IDR 24,83 triliun, itu datangnya dari dalam negeri, domestik. Oh, oke. Itu sejalan sama hilirisasi pemerintah kan? Betul sekali, sejalan banget sama fokus hilirisasi. Tapi ya, ini juga artinya ada ketergantungan yang lumayan tinggi ya ke pasar domestik. Sesuatu yang perlu Anda catat juga. Nah, ini nih bagian yang bikin saya penasaran banget. Margin laba kotornya. Itu lompatannya drastis banget. Iya kan? Dari cuma 2,9% tahun lalu, jadi 13,9% di kuartal ini. Itu kan naiknya 11 poin persentase. Betul, 11 poin. Gimana caranya mereka bisa seefisien itu, sementara pendapatannya meroket 3 kali lipat? Ini kombinasi sih. Pertama, jelas harga jual komoditisnya lagi bagus ya. Tapi yang kedua, dan ini nggak kalah penting, efisiensi biaya. Efisiensi biaya ya? Iya. Coba Anda perhatikan deh, beban umum dan administrasi mereka itu malah turun loh. Turun? Serius? Turun 11,3%, jadi IDR 582 miliar. Padahal pendapatannya naik segitu banyak. Wah, itu namanya operating leverage ya? Tepat, itu menuju operating leverage yang kuat banget. Jadi skala bisnisnya naik pesat, tapi biaya-biaya tetapnya bisa dikendalikan. Makanya labanya langsung ngikut naik kencang. Oke, jadi laba di atas kertas kelihatan bagus banget ya. Tapi kan kita tahu, laba belum tentu jadi duit di kas. Nah, betul. Gimana soal aliran darah perusahaannya? Arus kas operasinya? Nah, ini dia. Ini mungkin temuan yang paling fundamental dan menggembirakan kalau Anda lihat kesehatan jangka panjangnya. Oh ya? Kenapa tuh? Arus kas dari operasi atau CFO itu berbalik total. Tahun lalu kan minus ya, minus 1,44 triliun. Iya, ingat saya. Sekarang positif kuat, IDR 2,08 triliun. Positif. Wow, dari minus 1,4 jadi positif 2 triliun lebih? Betul. Ini krusial banget. Artinya, bisnis intinya ANTM ini sekarang beneran menghasilkan kas. Solid. Bukan cuma laba di pembukuan aja. Jadi bukan cuma laba akuntansi ya? Bukan. Mereka juga kelihatannya efisien banget nagih piutang dari pelanggan. Penerimaan kasnya itu IDR 27,08 triliun, malah lebih tinggi dikit dari pendapatan yang dicatat. Oke, itu bagus. Terus kondisi neracanya gimana? Utang, likuiditas? Nah, neracanya juga kelihatan kokoh banget. Rasio utang terhadap ekuitasnya sangat konservatif, cuma 0,39 kali. 0,39 ya? Itu rendah banget berarti? Rendah banget, artinya modalnya lebih banyak dari utang. Jauh. Struktur permodalannya sehat, resiko rendah. Likuiditasnya juga oke, rasio lancarnya 1,93 kali. Artinya aset lancarnya hampir 2 kali lipat ya dari utang jangka pendeknya. Betul, jadi ada bantalan yang nyaman lah. Dan satu lagi profitabilitas buat pemegang saham, ROE-nya. Kalau disetahunkan itu bisa nyampe 27,8%. Angka yang menarik banget itu.
Oke, kedengarannya ini bagus semua ya. Laba meledak, kasnya ngalir deres, neracanya kuat, kayak terlalu sempurna gitu. Haha, iya sih. Pasti ada sesuatu yang perlu kita waspadai juga kan? Ada risiko tersembunyi mungkin. Tentu, tentu. Selalu ada sisi lain yang perlu dicermati lebih dalam ya. Saya lihat ada dua bendera kuning lah potensi resiko. Oke, apa aja tuh? Pertama, resiko konsentrasi pelanggan. Ada satu pelanggan, namanya PT Sinar Inti Maju, kontribusinya ke total pendapatan ANTM itu melonjak jadi 16,3%. 16% dari satu pelanggan, wah. Iya, padahal tahun lalu cuma 7,1%. Nah, ketergantungan segede ini ke satu pelanggan itu bisa jadi kerentanan strategis ya. Kalau ada apa-apa sama hubungan bisnis itu, dampaknya bisa lumayan. Iya juga ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua? Yang kedua, ini soal persediaan emas. Nilainya tuh numpuk, naik lebih dari IDR 1 triliun cuma dalam satu kuartal. 1 triliun? Jadi totalnya berapa sekarang? Totalnya jadi IDR 5,93 triliun. Persediaan emas aja. Tambah eksposur perusahaan ke risiko fluktuasi harga emas. Jadi pertanyaan ya, ini kenapa numpuk? Nah, itu dia pertanyaannya buat Anda renungkan. Apakah ini strategi antisipasi harga? Mungkin mereka ngerasa harga emas mau naik lagi. Atau ini sinyal kalau penjualannya agak melambat dibanding produksinya? Menarik. Perlu dipantau berarti ya soal persediaan ini? Betul. Oke, jadi kalau kita rangkum nih buat Anda, ANTM di kuartal I 2025 ini secara fundamental, wah kuat banget ya. Iya, performanya solid. Profitabilitasnya meledak, neracanya sehat, dan yang penting, bisnisnya sekarang menghasilkan kas positif yang solid. Betul. Tapi, ada dua catatan penting. Waspadai ketergantungan ke satu pelanggan besar, dan perhatikan pengelolaan persediaan emasnya yang nilainya gede banget. Tepat sekali. Nah, sebagai penutup, mungkin ya ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Silakan. Dengan kondisi keuangan sekuat ini, kas melimpah, neraca kokoh, pertanyaan strategis berikutnya kan jadi gimana ANTM mau pakai amunisi finansial ini? Oh iya, benar juga. Mau diapain duitnya ya? Nah, itu dia. Fokusnya mau ke dividen yang lebih gede buat pemegang saham, atau mau buyback saham, cari peluang akuisisi biar tumbuh lebih cepat, atau malah genjot investasi internal buat proyek baru. Pilihan alokasi modal ini krusial ya? Krusial banget. Pilihan mereka ke depan ini bakal sangat menentukan arah ANTM selanjutnya. Dan ini jadi sesuatu yang sangat menarik buat Anda perhatikan terus.